Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nora Susanti Batubara, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan melakukan diskusi yang merupakan bagian dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Sebagai rangkaian dari perkuliahan, saya akan melakukan diskusi yang kali ini memasuki pada sesi kedua. Pada sesi ini telah diberikan beberapa pertanyaan pemantik. Saya akan coba membahas satu persatu. Pertanyaan pertama yaitu mengenai 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam sebuah artikel yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Nah, pada artikel ini saya menemukan 5 hal. Yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. Penulis menekankan bahwa di era revolusi 4.0 dengan segala kemajuan teknologinya, nilai-nilai kearifan lokal seperti tenggang rasa, toleransi itu semakin luntur. Sehingga pendidikan multikultural menjadi sangat penting untuk membentuk karakter bangsa yang ideal. Kemudian poin kedua, mengenai tujuan dan sasaran pendidikan multikultural. Penulis menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan multikultural ini mencakup membantu individu dalam memahami diri sendiri, membekali pengetahuan dengan hal-hal tentang budaya lain, mengurangi diskriminasi, dan membantu peserta didik dalam menguasai kemampuan-kemampuan dasar. Kemudian sasarannya di sini saya melihat diperluas, tidak hanya mengenai masalah ras dan gender, tetapi juga kelompok minoritas kebahasaan, kemudian kelompok berpendapatan rendah dan penyandang disabilitas. Poin ketiga, mengenai karakter dan identitas nasional dalam pendidikan multikultural. Penulis membahas penting menanamkan nilai-nilai karakter yang mencerminkan identitas nasional seperti religiulitas, toleransi, dan semangat kebangsaan dalam pendidikan multikultural ini. Kemudian identitas nasional yang di Indonesia ini diwujudkan melalui kebinekaan yang kemudian harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Poin keempat, mengenai dampak dari revolusi industri 4.0 terhadap multikulturalisme. Penulis menyorot dampak negatif revolusi industri 4.0 seperti berkurangnya interaksi sosial langsung, kemudian pudarnya pemahaman tentang keragaman sosial budaya. Kemudian pendidikan multikultural diharapkan dapat membantu mengatasi dampak negatif ini dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan identitas bangsa. Kemudian poin yang kelima, implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Di sini penulis memberikan beberapa strategi implementasi pendidikan multikultural di sekolah, termasuk membangun paradigma keberagaman inklusif, kemudian menghargai keragaman bahasa, dan membangun sikap sensitif gender dan menghargai perbedaan kemampuan. Kemudian pendidikan kewarganegaraan juga sebaiknya dioptimalisasi dalam kurikulum pendidikan. Kemudian saya lanjutkan pada pertanyaan kedua. Di sini diminta untuk menyampaikan pengalaman yang dijalani baik di sekolah sendiri atau di lingkungan tempat kerja, langkah-langkah konkret dan yang diambil untuk menciptakan lingkungan multikultural, mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Di sekolah banyak kegiatan yang memfasilitasi terjadinya pembelajaran multikultural ini, seperti yang kemarin sedang sedang hangat-hangatnya pelaksanaan P5 pada kurikulum Merdeka.
kami di sekolah pernah melaksanakan salah satu tema yang yang bertemakan kebinekaan global. Nah, pada kegiatan tersebut, siswa kami minta menampilkan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Dengan kegiatan tersebut, kami harapkan siswa mengenal bahwa ternyata di Indonesia ini tidak hanya satu atau dua budaya saja yang awalnya mereka tahu. Dengan adanya pagelaran seni budaya nasional, siswa menjadi lebih kenal dengan berbagai macam budaya yang ada di lingkungannya. Dengan begitu mereka mampu menghargai berbagai kebudayaan yang ada. Hal lain saya lakukan di kelas. Pembelajaran di kelas juga memfasilitasi terjadinya proses pendidikan multikultural. Pada kegiatan proyek atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya kelompok, di situ juga ditekankan bagaimana siswa mau bekerja sama dengan rekan-rekannya yang tentu memiliki latar belakang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, serta cara belajar yang berbeda. Di situ mereka menyesuaikan bagaimana mereka harus menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada pada diri mereka untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuannya tadi pada proyek kelompok. Saya pernah menugaskan siswa melakukan survei ke lapangan, dalam hal ini ke pasar, ke bank pada materi perekonomian. Saya menemukan kemudian siswa itu sangat kritis. Mereka tidak hanya menemukan hal-hal yang menjadi tujuan dari proyek, tapi mereka menemukan hal-hal lain yang berkaitan dengan multikultural. Seperti mereka menyatakan seperti ini, "Bu, saya tadi ke pasar, ternyata kalau bisa pakai bahasa ini, Bu, dengan penjual ini dapat harga lebih murah," seperti itu. Atau ada juga ketika di bank seperti itu, siswa saya melaporkan bahwa, "Bu, ketika kami di bank, kami melihat ada beberapa nasabah yang etnisnya berbeda, tapi kami mendapatkan pelayanan yang sama," dan sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan yang mereka paparkan, disitulah tugasnya guru untuk menyampaikan bahwa disitulah pentingnya kita menyadari bahwa kita ini hidup dengan keragaman budaya. Tidak hanya budaya, bahasa, tapi juga latar belakang seperti yang disampaikan dalam artikel. Adanya ras-ras minoritas, kemudian adanya perbedaan kemampuan. Nah, itu yang saya lakukan, mewujudkan pendidikan multikultural di lingkungan saya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, mengenai video yang berjudul New Boy. Di sini diperlihatkan bagaimana seorang siswa baru yang dalam hal ini memiliki ras warna kulit yang berbeda dengan temannya yang bernama Yosep ini. Dia termasuk dalam ras kulit hitam, kemudian masuk ke sekolah baru di mana sebagian besar atau dominan dengan ras kulit putih, di mana kita ketahui bahwa ada diskriminasi ras di wilayah tertentu. Nah, di kelas tersebut kita dapat lihat bagaimana tanggapan teman-temannya terhadap kehadiran siswa baru ini. Mungkin dilihat secara langsung bagaimana dari perbedaan warna kulit saja sudah terlihat. Nah, berat untuk Yosep menerima perlakuan teman-temannya, dan itu tidak mudah. Nah, di sini sebenarnya peran yang paling besar itu adalah dari guru. Di saat itu ada orang yang lebih dewasa di situ, yaitu gurunya, yang seharusnya mengarahkan siswa untuk bagaimana menerima perbedaan itu, menyadarkan bahwa perbedaan itu memang ada, tapi bukan untuk menjadi masalah. Bagaimana kita menghadapi perbedaan, menanggapi perbedaan, sehingga tujuan kehidupan kita itu dapat tercapai. Nah, pada akhir dari video ini dapat diperlihatkan bahwa untuk menerima orang lain itu tidak sulit. Ada hal-hal yang bisa kita terima bersama, dan itu akan meleburkan perbedaan yang tampak. Tapi apa yang kita rasakan, kenyamanan itu akan menjadi modal untuk pendidikan multikultural berjalan dengan baik. Saya rasa itu saja sementara ini pemaparan yang saya berikan mengenai diskusi sesi 2. Semoga dapat diterima dan dapat didiskusikan lebih lanjut. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.